Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semangat pagi. Pagi. Kalau inovator tuh harus pagi terus memang. Jadi kerjanya dari pagi sampai pagi. Semangatnya pagi ya. Ya izin teman-teman sekalian, sobat ya nyebutnya ya, sobat-sobat digital luar biasa banget tadi itu nggak expect ternyata penontonnya hampir partisipan hampir 150 luar biasa. Saya di sini sebenarnya nyebutnya bukan apa ya, bukan ngasih tahu tapi mungkin sharing aja gitu ya. Saya nyebutnya lebih suka nyebut sharing karena pure ini semua berdasarkan pengalaman yang saya jalani selama menjadi inovator di Telkom Group gitu ya. Dan syukur-syukur ada positif yang bisa diambil teman-teman. Kalau ada yang salah itu ya pure itu mohon maaf dari saya pribadi. Jadi materi yang saya bawa ini judulnya adalah Build Your Super Team. Nah, sebenarnya sesuai tema hari ini kan Build Your Samsung Tech Team. Nah, masalahnya kalau ada yang nggak nonton Korea nggak tahu tuh Samsung apa. Jadi saya bikin yang netral, Super Team nyebutnya. Jadi gimana kita itu bisa deliver atau merealisasikan ide kita itu bersama tim kita. Nggak mungkin kita punya ide terus kita bawa sendiri, itu nggak akan mungkin, impossible untuk bisa terrealisasi. Tapi sebelumnya saya mau perkenalan diri dulu. Ini mungkin nama saya Rizky Prima Sakti, di OCA ini dari 2017, udah hampir 3-4 tahun lah di sini. Tapi sebelumnya itu sebenarnya saya di Telkom itu ya cukup lama ya, dari 2011 sampai 2020-an. Itu juga menjalani posisi sebagai ya operasional lah, karyawan di Telkom gitu ya, mulai dari officer sampai posisi terakhir saya manajer fulfillment di regional. Itu hampir sempat bareng ngejalanin OCA dan ngejalanin kerjaan operasional karena di Telkom itu punya inkubasi program namanya Amuba yang ditujukan untuk karyawan internalnya. Jadi di Telkom itu ada program Amuba ini, kalau karyawan punya ide yang pengen realisasi jadi sebuah startup, ada wadahnya namanya Amuba. Nah, di Amuba ini kita nanti ya pokoknya kita pitching dulu, kita funding, dibimbing sampai produk itu bisa jadi. Tapi nggak semuanya itu bisa jadi juga kan, namanya juga kita bikin startup ada kalanya fail gitu. Tapi ya ketika fail, gimana kita bisa mengambil hikmah dari fail itu dan bangkit lagi. Nah, akhirnya saya di Amuba ini, sebenarnya saya di Amuba juga ada 2 ide. Yang ide pertama gagal dan akhirnya yang berhasil adalah OCA, Omni Communication Assistant. Nah, ini ada webnya, kalau mau dicek-cek di sini silahkan. Kita juga lagi kebetulan nyari talent-talent untuk nambah dan memperkuat tim kita. Jadi monggo dicek. Nah, kalau ditanya apa sih Mas OCA itu? Jadi OCA itu singkatnya adalah kita itu mengintegrasikan semua channel komunikasi gitu ya. Baik itu yang legacy atau yang jadul kayak SMS sama telepon, sama channel-channel komunikasi yang high end yang sekarang dipakai anak muda, mulai dari WhatsApp, Telegram, terus Facebook Messenger, Instagram Messenger. Kita bungkus gitu, kita jahit jadi satu platform. Nah, kita tawarkan itu, platform itu ke bisnis user. Jadi bisnis usernya itu mulai dari terserah bisa UMKM atau sampai enterprise. Jadi ketika dia pengen meningkatkan kapabilitas mereka, kemampuan mereka dalam meraih berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggannya, bisa menggunakan OCA. Karena dengan OCA ini dia tidak perlu mikirin, aku cuma punya telepon nih, aku cuma punya email nih, padahal pelangganku pakai WhatsApp atau Facebook. Nggak usah khawatir, kita bisa meningkatkan bagaimana caranya berkomunikasi yang efektif, efisien, dan canggih ya, sehingga bisa meningkatkan customer experience. Singkatnya seperti itu. Di tim OCA foundernya ada 5. Jadi kalau di OCA itu yang saya cerita itu adalah ide dari karyawan Telkom gitu ya. Jadi saya dulu ketika dinas di operasional di Telkom Regional 2, Witel Jakarta Pusat, tepatnya di Jakarta Pusat, itu punya pain problem. Jadi masalah yang saya dan rekan-rekan saya itu rasakan, gimana sih kok kita kayaknya susah banget itu untuk meningkatkan customer experience, kayak susah banget kita itu untuk berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan kita, pelanggan-pelanggan Telkom yang banyak gitu. Kita perlu melakukan sebuah terobosan nih. Ketika itu ada ide, kumpul, terus bisalah itu ide itu terrealisasi di Witel di salah satu Telkom area Jakarta Pusat. Ide itu dikembangkan terus tuh di satu area, tumbuh ke area lain,
sampai akhirnya ke seluruh Indonesia. Telkom menggunakan OCA. Setelah itu dilihat OCA itu bisa berimpact di Telkom Indonesia. Kenapa nggak coba disalurkan juga gitu loh. Ini bisa menjadi sebuah solusi juga untuk perusahaan-perusahaan yang ada di luar Telkom. Akhirnya kita pivot dari yang sekedar ide untuk menyelesaikan masalah di internal Telkom, akhirnya jadi sebuah solusi yang bisa dijual atau digunakan gitu ya kepada seluruh pelanggan yang ada di luar bisnis user ya, bisnis user baik itu UMKM maupun enterprise besar yang butuh solusi komunikasi yang canggih gitu, yang terintegrasi, yang multi channel gitu. Dan akhirnya kita mendapatkan predikat ya ini tahun 2020 ada top 3 Inspiring Innovation di Telkom. 2021 juga ada penghargaan dari dari Vonage, ini adalah sebuah konsultan IT gitu ya, bahwa kita termasuk partner yang bisa cukup inovatif buat mereka, dan ini beberapa solusi kami yang digunakan oleh pihak-pihak di luar Telkom ya. Di atas ini yang Telkom, dan di luar Telkom juga akhirnya menggunakan solusi yang kita bangun gitu, dan tentu impact-nya pun jadi semakin luas kan, bukan cuma di Telkom tapi juga bisa sampai seluruh Indonesia. Ceritanya sih di situ ya. Dan pasti kita balik lagi ya ke temanya ya. Ketika pertama kali punya ide gitu Mas, apa sih yang dipikirkan gitu ya? Gimana kok bisa sampai akhirnya memutuskan bisa merealisasikan ide gitu. Jadi ya kita masuk materinya ya, dan sekali lagi ini sharing berdasarkan pengalaman saya. Karena pada dasarnya teori untuk membangun sebuah tim itu banyak gitu ya. Dari teorinya banyak, dan di Google pun kalau teman-teman cari banyak lah teori-teorinya. Balik lagi sebenarnya semua itu balik lagi kesesuaian kita gitu ya. Paling cocok dengan model seperti apa, dan balik lagi ketekunan kita gitu untuk membangun sebuah tim itu seperti apa. Saya coba cerita saya. Jadi kalau Steve Jobs bilang itu ya, great things in business never done by one person. Jadi impossible kita bisa punya ide terus habis itu aku nggak akan mau sharing lah ke temanku, takut ideku dicolong terus aku mau merealisasikan sendiri. Ah, itu impossible. Steve Jobs itu juga punya partnernya ketika membangun Apple. Mark Zuckerberg Facebook juga punya partnernya ya, Eduardo Saverin, untuk merealisasikan si Facebook. Terus Google itu juga ada dua, Larry Bird dan pokoknya dia berpartner juga, dan nggak ada yang, hampir tidak ada yang punya ide di startup besar dunia dan perusahaan teknologi di dunia yang merealisasikan dirinya dengan dirinya sendiri. Semua pasti dengan partner dan juga akhirnya membangun tim. Nah, terus Mas, kalau pertama kali itu ya membangun tim itu kan pasti nggak bisa langsung ujuk-ujuk aku bikin tim besar langsung, nggak bisa langsung gitu, pasti sedikit demi sedikit. Nah, untuk membangun tim pertamanya ya, your first team, assemble your first team, itu tim pertama ini akan menjadi pondasi. Kalau dari saya ada tiga poin sebenarnya yang perlu dipertimbangkan, yakni cari yang paling dekat, cari yang kamu bisa percaya, dan cari yang kamu gampang atau mudah berkomunikasi. Karena apa? Karena tim pertama kita ini, tim kecil pertama ini adalah yang akan menerima ide awal kita. Dan tentunya semua ini juga akan menjadi pondasi ketika ide kita mau akan, istilahnya kalau pesawat itu mau take off ya. Nah, ini tim awal kita ini adalah pondasinya. Maka kalau menurut saya coba cari yang di dekat dulu, yang paling Anda percaya dan mudah untuk berkomunikasi. Ini pun saya lakukan ya di OCA ini sendiri. Di OCA ini kalau di breakdown gitu ya, 5%-nya itu adalah teman-teman dekat saya. 15%-nya itu pernah kerja dengan saya gitu. 20%-nya itu punya background, either background kuliahnya sama atau background jurusannya sama. 10% recommend by close person. Jadi 10% itu direkomendasikan dari teman. Nepotisme dong Mas? Enggak juga sih sebenarnya. Kan kita juga masih ada yang sisanya yang benar-benar kita buka dari open recruitment. Kenapa? Karena membangun tim itu perlu ada pondasinya. Di pondasinya ini nggak mungkin kita sembarangan orang, kita kamu orang jalan, kita bikin ide ini dong, nggak bisa kan. Pasti harus ada yang at least ya itu tadi 3 poinnya. Kita bisa percaya, kita bisa berkomunikasi, dan dia dekat gitu dengan kita. Dekat itu maksudnya kita gampang lah untuk melakukan konsultasi ide gitu.
Dan biasanya biasanya bekas tempat teman kerja itu biasanya punya budaya yang sama sehingga at least visinya nggak terlalu jauh. Selanjutnya apa Mas kalau sudah punya misalnya eh itu ya dari tim itu misalnya nanti akan menjadi semakin besar semakin besar. Nah, nextnya stepnya adalah kita harus maintain gitu ya tim. Biasanya kalau cuman berdua bertiga masih bisa dikontrol ya ini ya interactionnya paling ya ada selek-selek dikit bisa diselesaikan bertiga. Tapi ketika sudah mulai membesar, 3 menjadi 5, 5 menjadi 10, 10 menjadi 15. Nah, itu sudah mulai tuh banyak friksi-friksi gitu ya. Banyak drama-drama, banyak baper-baper. Nah, itu apa sih caranya Mas biasanya? Tambah dua lagi yang perlu diperhatikan. Bikin culture. Culture ini adalah gimana kita pengen tim kita itu berinteraksi atau bersikap gitu ya. Kita pengen semua orang yang ada di dalam satu tim kita itu harus berjalan ke arah yang sama dengan sikap yang sama gitu. Tidak ada yang ya semua misalnya tujuannya sama tapi sikapnya ada yang seperti misalnya ada yang semuanya tekun, ada yang malas, nggak bisa gitu kan. Makanya perlu adanya culture. Ini sebetulnya klise tapi ini memang harus diterapkan. Semua perusahaan besar pasti punya yang namanya culture. Dan kedua adalah ya harus mulai didefinisikan tugasnya apa, tanggung jawabnya apa supaya tidak terjadi ya friksi tadi bentrok. Karena mungkin ini pekerjaanku, kamu ngerjain yang ini terus malah ada pekerjaan yang tidak ada dikerjakan sama sekali. Padahal ya itu harusnya ada yang mengerjakan gitu ya. Jadi tidak ada miskomunikasi. Itu perlu dijelaskan lah. Bentuknya bisa menjadi sebuah struktur perusahaan atau ya apapun lah sekarang modelnya kan nggak cuma divisi itu tidak struktur perusahaan itu tidak model kayak dulu yang cuma ada divisi-divisi. Sekarang modelnya bisa kayak squad gitu ya. Nah, dua ini dibutuhkan untuk maintain tim kita yang sudah semakin besar gitu. Di OCA sendiri saya coba juga terapkan namanya value-nya OCA. Ini juga turunan dari value-nya BUMN, turunan dari BUMN ke value-nya Telkom, terus kita ambil lagi. Nah, setiap person di OCA gitu ya di startup kita itu harus ada misalnya kalau di contohnya di sini ada 5 ini harus yang satu customer focus, take initiative, patience, integrity sama teamwork. Ini tuh harus ada gitu. Jadi maksud dari culture adalah ketika kita berusaha berjalan ke satu arah, jangan ada yang melenceng gitu. Semua harus punya sikap yang sama. Nah, itu akan lebih mudah teman-teman untuk mengontrol timnya. Nah, yang kedua tadi kan aku bilang adalah define roles gitu ya, define roles dan responsibility. Modelnya seperti apa bebas. Kalau di OC itu kita bikinnya modelnya raci ya. Jadi kita bagi OC itu ke beberapa squad. Nah, di squad ini mereka akan bertanggung jawab atas tugas apa. Misalnya tugas supporting system. Ada yang tugasnya mengembangkan brand, ada yang tugasnya customer experience, ada tugasnya pre-sales delivery dan lain sebagainya. Nanti tugas-tugas mereka menjadi roles, menjadi responsibility untuk mereka dan mereka bertanggung jawab pada siapa misalnya kepada CEO, kepada CMO, CTO, dan CFO. Dan ini bisa kalau RACI ini kan ada yang namanya responsible, accountable, consulted, dan informed. Jadi ada yang bertanggung jawab, tapi ada juga yang membantu kayak mengkonsultasikan, dan ini tugas ini diinformasikan ke siapa itu jelas. Jadi tidak terjadi salah atau miskomunikasi. Itu contoh aja ya kalau define roles ini sebenarnya banyak metodenya, ada yang masih pakai struktur organisasi yang biasa. Nah, tapi balik lagi ya teman-teman, maintain itu perlu, tapi yang paling lebih penting lagi di core-nya adalah ketika sudah semakin besar build timnya gitu ya, adalah communication gitu. Ya dalam sebuah tim, nggak usah tim lah, mungkin kita juga di apa namanya di rumah gitu ya, dimanapun kita berada, namanya komunikasi itu menjadi sebuah core gitu. Karena kita kan makhluk sosial dan kita harus, apalagi di sebuah tim, kita harus bekerja secara saling bersinggungan satu sama lain. Dan cooperation-nya itu atau koordinasinya itu kita butuh komunikasi. Kalau di tim itu apa aja sih komunikasi Mas yang penting? Ada 3 kalau menurut saya. Yakni kita harus mengkomunikasikan tujuan kita ke tim kita. Ide kita utama itu adalah misalnya membangun web untuk jualan sayur gitu. Itu harus terkomunikasikan secara jelas. Jangan sampai ada satu tim yang sebenarnya kita
startupmu mau ngapain? Nggak tahu mas. Nah itu ada yang salah. Komunikasi terus jalan. Komunikasikan goalsnya. Terus komunikasi the problem. Jadi ketika berjalannya waktu, misalnya ada yang problem, ada yang punya masalah, either kenapa kamu nggak perform, kenapa kamu nggak bisa koordinasi dengan yang lain, kenapa kamu tidak bisa menyelesaikan tugasmu, itu harus dikomunikasikan semua. Makanya kita ada evaluasi, ada monitoring. Modelnya seperti apa terserah, baik itu mau secara eh, santai, dibuat santai, itu ada juga yang secara formal, bebas. Tapi setiap problem harus dikomunikasikan. Dan terakhir prosesnya gitu ya. Nah ini proses berjalannya itu kita kan nggak kita pasti ingin tahu hasilnya, tapi alangkah lebih baiknya ketika dalam perjalanannya kita berproses menuju goals kita, setiap langkahnya, setiap milestone-nya, setiap pencapaiannya kita harus komunikasikan. Kita sudah sampai sini, kita sudah sampai sini, kita sudah sampai sini. Sepertinya kalau ke sana agak berat, kita bisa belok ke arah sini dulu. Nah itu semuanya perlu dikomunikasikan. 3 hal ini yang perlu komunikasikan dalam sebuah tim untuk membangun sebuah ide jadi terrealisasi dengan baik. Terus jangan lupa merayakan kesuksesan kalian dengan tim gitu ya. Ini penting karena bagi saya pribadi, ketika ada kesuksesan sekecil apapun kita rayakan dengan misalnya sekedar ayo ngopi bareng gitu ya. Itu tim itu menjadi punya bonding yang besar gitu kepada kita gitu. Oh iya, kita udah sampai milestone sini gitu. Kita sudah sampai titik ini. Ayo kita semangat lagi. Kita pasti bisa akan naik ke next levelnya. Harus diselebrate sekecil apapun suksesnya. Ini penting untuk kita dimanapun teori membangun building pasti ada kata-kata celebrate sukses karena pencapaian itu harus diakui teman-teman. Pencapaian itu harus diakui sekecil apapun. Bahkan ada yang kegagalan pun diakui sebagai sebuah kesuksesan. Jadi kita belajar dari sebuah kegagalan dan itu dirayakan, itu ada modelnya. Ya ini penting ya. Selanjutnya sih, nah tapi di antara semua itu make sure kalau kita sudah punya tim yang semakin besar, ada 2. Yang pertama set the main purpose. Jadi main purpose utama tadi yang goals tadi itu harus dikomunikasikan secara top down karena kita yang punya idenya ya. Kita boleh menerima masukan tapi goals utamanya kita yang menentukan karena kita yang punya strong why-nya kenapa kita buat startup ini. Ya kan? Nah, ini lanjutan yang kedua, strong mindset. Why we do this? Kenapa kita buat ini? Strong why ini mungkin sudah pernah dibahas juga ya di teman-teman digital bisa. Jadi kita harus selalu punya ketika buat startup itu adalah why-nya. Kenapa kita akan membuat ini? Nah itu harus kuat. Itu akan jadi purpose, itu akan jadi vision, akan jadi mission kita. Dan terakhir establish milestone. Ya pencapaiannya apa harus selalu dicatat. Yang kedua kita bikin rule of the game. Bikin aturan main, nggak bisa dong sembarangan gitu ya. Setelah culture ada, terus kita tidak ngontrol itu ya, dengan rule of game yang tepat. Ya sama aja nantinya akan bubar juga. Di rule of the game ini jangan lupa award dan punishment. Jadi ketika dia bagus, ya kasih kayak promosi misalnya atau insentif. Kalau dia gagal, punishment ya kasih apa misalnya kamu nggak boleh cuti ya, apapun lah modelnya. Award dan punishment ini menjadi sebuah rule of the game kita gitu. Kita ada target, kita harus kejar, kita ada komitmen, kita harus tanggung jawab. Terus periodic evaluation ini terkait dengan komunikasi kita juga, melihat progress dan milestone. Dan ya tangible dan intangible rules ini kayak misalnya kamu ke kantor jam 7 sampai jam 5 atau kamu bebas lah mau ngantor jam berapapun asal kita report jam sekian tugasmu selesai. Itu tangible intangible rules, itu bisa macam-macam tapi harus ada disepakati gitu ya. Kita masuk jam berapa, kita harus ngantor kah atau WFH kah, atau kita model kerjanya seperti apa, Sabtu Minggu harus masuk atau Sabtu Minggu tidak harus masuk. Nah itu tangible dan intangible rules yang harus ditetapkan. Itu penting juga teman-teman, harus ditetapkan gitu ya. Dan tanamkan bahwa kalau sudah dalam satu tim, kita itu seolah-olah ada di kapal yang sama gitu. Jadi kalau kapal yang sama kan tujuan yang sama. Kalau yang satu nyemplung sendirian kan ya berarti dia tidak mencapai ke tujuan. Padahal tujuan dari si kapal itu dari satu titik ke titik lain itu kita berangkatnya bareng, misalnya berangkatnya 10,
sampai sana 10. Kita ada di kapal yang sama. Mari kita menjalankan kapal ini dengan sebaik-baiknya, dengan walaupun nanti ada terjangan gelombang macam-macam, ya kita tetap harus bisa menjaga kapal ini agar bisa sampai tujuan. Kalau satu gagal sampai tujuan ya berarti semuanya gagal kan. Nah ini berikutnya sih sebenarnya challenge-nya ya, pasti adalah challenge. Kalau bagi saya pribadi yang lagi saya sekarang ini posisi sekarang, karena challenge itu pasti akan berubah juga mengikuti waktu. Kalau di saya sekarang yang lagi saya rasa sangat 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 menjadi challenge kita adalah building trust untuk karyawan-karyawan, terutama misalnya tim yang baru kita. Nah bahkan yang lama pun kadang ini sih kadang susah juga ngembangin trustnya. Ini dia udah mulai aneh-aneh, kenapa nih dia ini ada maksud apa ya, susah lah kayak gitu, namanya manusia gitu ya. Terus every person is unique, jadi kadang kita expected sesuatu ke dia nggak bisa gitu, karena memang metode belajar dari setiap orang beda-beda metode. Terus ada juga yang ketika kita tidak expected ke dia ternyata dia bisa. Pokoknya masing-masing tim itu unik. Jadi bayangin tim sepak bola gitu ya, pasti nggak ada yang tim sepak bola yang jago semua, pasti ada yang depannya misalnya Messi sama Ronaldo, belakangnya pemainnya jelek gitu, atau yang belakangnya bagus tapi penyerangnya jelek, kan pasti ada yang kayak gitu ya. Nah bagaimana kita bisa mengkolaborasikan kapabilitas dan kemampuan menjadi satu komposisi yang baik gitu. Nah karena kita tidak bisa expected semua itu punya kualitas yang A gitu ya, pasti ada. Padahal ketika dia tidak dia mungkin kurang di satu sisi tapi dia punya kelebihan di sisi yang lain. Nah itu yang perlu kita godok, itu adalah satu challenge sebagai leader, sebagai sebuah tim, sebagai sebuah pimpinan gitu ya, ketika timnya itu punya kualitas yang bermacam-macam dengan model orang yang bermacam-macam. Terus sekarang itu ya ini yang lagi saya juga rasakan adalah kalau digital minded itu biasanya gampang resign ya rata-rata. Jadi dapat tawaran ini dari sedikit resign. Nah itu kenapa sih gitu, kenapa ada masalah kayak gitu. Terus, tapi balik lagi sebenarnya challenge ini bisa kita solusikan. Jadi ada beberapa tips yang ini coba saya rangkum gitu ya dari segala macam yang sudah saya lakukan untuk mengatasi challenge itu. Yang pertama sebagai seorang leader misalnya nanti untuk membuat orang mengikuti apa kemauan kita itu, cara pertama adalah give example, teman-teman. Beri contoh gitu ya. Bukan nyuruh terus kemudian kita diam, enggak. Kita beri contoh. Ayo dong kita kerjain ini, coba ayo kita kerja bareng-bareng. Nah itu. Jadi untuk nyuruh dia itu, oh ini nggak bisa diselesaikan, kenapa kayak gini, ayo coba kita ini bareng yuk, coba kita breakdown kenapa masalahnya, aku ikut deh ini, beri contoh gitu. Atau misalnya anak-anakku kok timku kok masuknya jam 10 selalu telat, ya udah sebagai pimpinan kasih contoh masuk jam 9 duluan gitu. Lama-lama mereka juga pasti akan ada yang malu, akhirnya datang lebih pagi. At least give example itu juga membangun trust gitu. Kalau kita nyuruh tapi nggak memberi example, kita tidak memberikan support kepada mereka, ya mereka juga akan males sih, ngapain orang dia cuma nyuruh aja. Nah itu. Terus sharing gitu, sharing itu berbanyak tadi ya, komunikasi gitu ya, silaturahmi itu sebuah hal yang penting gitu ya. Jadi ketika kondisi tim lagi drop gitu, misalnya ada kendala masalah apa, cobalah dibikin sebuah momen untuk sharing antara satu sama yang lain. Sharing ini juga bisa kayak menyetarakan gitu loh. Ada tim yang jago gitu ya, tim yang jago, ada yang tim yang sebenarnya bukan nggak jago tapi dia agak lebih lama dalam proses belajarnya. Ya, yang jago itu cobalah sharing lah, nggak kalau dia pinter sendiri percuma juga, harus sharing dengan yang lain. Itu harus dibagi ya, harus dikasih tahu untuk melakukan sharing itu. Terus terakhir itu coba bikin suasana yang fun ya. Fun ini enggak melulu kita harus kayak jadi kayak tim lawak gitu, enggak juga sih, tapi at least ketika ada satu momen itu ya pasti ada dalam satu tim itu ada orang-orang yang bisa mencairkan suasana gitu ya. Kita perlu itu nyari orang-orang yang bisa kayak ice breaking gitu ya, sehingga
suasana di kantor, suasana di tim kita itu bisa selalu cair, apalagi ketika sedang tegang. Dan fun environment ini juga artinya apa ya, nggak terlalu kaku gitu. Jadi ketika kita sebagai atasan gitu atau leader eh, bisa berkomunikasi dengan lancar dengan siapapun yang ada di tim kita, itu juga sebuah kondisi yang fun. Karena kondisi yang kaku itu biasanya atasanmu siapa, atasanmu dulu yang hubungi saya, nggak bisa kamu koordinasi ke saya kan ada yang kaku kayak gitu modelnya. Intinya bikin suasana yang fun gitu ya, fleksibel, fluid, sehingga mereka semua merasakan nyaman. Ya ini sekedar tips-tips yang pernah saya alami dan saya rasakan dan sering saya lakukan gitu ya teman-teman. Balik lagi apapun itu ketika membangun sebuah tim, teman-teman itu harus yakin gitu bahwa timnya itu pasti akan bisa merealisasikan ide-ide teman-teman. Ini ada satu apa ya, quotes juga dari Thomas Edison. Jadi ketika kita punya ide, value dari sebuah ide itu adalah ketika kita bisa menggunakan ide tersebut. Jangan cuma jadi ide gitu, realisasikan. Kalau mau ngide, semua orang bisa ngide, tapi yang bisa merealisasikan kan cuma sedikit. Itu aja mungkin ya. Ada pantun, pergi ke Lombok, lalu ke Bali, jangan lupa ke Uluwatu. Tetap semangat bertransformasi demi Indonesia Jaya selalu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih pantunnya pakai pergi ke Lombok lalu ke Bali gitu kan? Semakin menggugah WFB ya. Bali ya. Ada yang dari Bali nih mungkin ya. Mau dong diajakin ke Bali. Thank you Kak Rizky. Yuk kita kasih tepuk tangan digital buat Kak Rizky. Luar biasa nih. Keren. The power of team ya. Memang super team nih bisa jadi kunci untuk sebuah produk yang amazing gitu, yang luar biasa. Dan saya sendiri juga dulu sebagai inovator ngerasain ya Mas Rizky ya, dramanya, lika-likunya, apalagi ketika teman-teman atau rekan-rekan kita dalam satu tim tuh usianya juga relatif sebaya gitu. Egonya muncul, tapi juga seru karena kita bisa sama-sama bergerak lincah menuju visi dan misinya. Oke, ini pertanyaan udah mulai bermunculan, tapi kita akan keep dulu karena ada Kak Fahmi yang udah menunggu giliran untuk bisa sharing terkait dengan pengalamannya menjadi CEO di sebuah produk inovasi yang keren banget. Ini kalau rekan-rekan atau sobat digital tahu main VR gitu kan, sensasi ngelihat film horor dengan VR kan tuh keren banget ya. Nah ini Telkom tuh juga punya produk itu. Jadi kalau sobat digital pada main ke Telkom, mungkin nanti akan main ke TDX tuh ya. Di sana ada yang namanya sensasi kita bisa main dengan teknologi VR. Dan salah satunya ini hasil inisiasi dari timnya Kak Fahmi, yaitu Smart Eye. Oke Kak Fahmi, langsung aja. Rekan-rekan pengen tahu nih cerita di balik suksesnya Smart Eye yang menggembarkan Telkom juga, karena ini inovasinya keren banget, ngasih revenue yang juga luar biasa buat Telkom. Langsung aja, yuk kasih tepuk tangan yang meriah buat Kak Fahmi, biar mau sharing nih. Silakan Kak Fahmi. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan, saya Fahmi dari smarteye.id, namanya ada di pojok kanan atas ini. Di sini saya mau coba sharing dikit aja, nyambung tadi dari materinya Mas Rizky yang udah bagus banget. Itu oke banget ya, itu semuanya udah A to Z dari membangun tim. Saya cuma mau nambahin dikit aja, mungkin dari beberapa hal dari pengalaman yang pernah kita lakuin di Smart Eye itu kayak gimana sih. Mungkin bentuknya lebih kayak tips and tricks ya. Jadi buat teman-teman bisa, mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari situ. Ini cuman apa yang pernah kita coba di Smart Eye. Ini pastinya bukan cara satu-satunya, mungkin juga bukan cara yang terbaik. Tapi saya coba ngasih alternatif, mungkin dari teman-teman ada yang bisa dicoba di tempatnya. Judulnya Build Your Own Samsung Tech Team. Di referensinya dari startup ya, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah nonton juga. Saya kebetulan nggak tamat sih nontonnya, cuman pernah lihat doang. Tapi kurang lebih bentuknya dia adalah bagaimana membuat sebuah tim
untuk membangun sesuatu bersama-sama gitu ya. Perkenalan dulu mungkin pertama-tama, nama saya Fahmi Rahmadani. Saat ini saya diamanahi sebagai CEO dan CTO di smarteye.id. Paralel dari itu, di Telkom sebenarnya jabatan kami, saya sama Mas Rizky juga sama, itu adalah inovator gitu ya. Ini jabatan yang agak unik mungkin, di mana kita kerja itu tidak seperti karyawan biasa, jadi nggak punya atasan langsung yang nyuruh kita melakukan ini, melakukan itu gitu. Tapi kita diamanahi untuk membuat sesuatu, membuat inovasi, kemudian membesarkan inovasi itu mewakili Telkom Indonesia gitu, kurang lebih. Saya di Amuba dari tahun 2017, kurang lebih nggak jauh juga sama Mas Rizky ya. Waktu itu sempat awalnya jadi technical dulu, kemudian sekarang masuk handle bisnis juga. Sebelum itu saya background-nya cukup monoton sebenarnya. Saya banyak di engineering, di IT, di network, di wireless, kemudian tiba-tiba dicemplungin masuk untuk membuat satu tim. Itu pembelajarannya lumayan banyak ya, lumayan drastis, dan mudah-mudahan nanti saya bisa share beberapa supaya kesalahan-kesalahan yang sudah saya buat mungkin bisa tidak dihindari oleh teman-teman. Nah, sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu apa itu smarteye.id itu apa sih? Kita itu adalah tim Amuba dari Telkom Indonesia. Smarteye itu kita mencoba memanfaatkan VR dan AR untuk mendeliver training, simulasi, virtual expo, dan media marketing yang lebih efektif, berkualitas, dan aksesibel. Ini mungkin bahasa kompleksnya ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah familiar sama VR atau AR. Mungkin ada yang pernah nyobain Pokemon Go, itu salah satu contoh AR yang lumayan terkenal gitu ya. Ini contohnya di sini kita pernah bikin VR untuk simulasi forklift. Jadi kalau pegawai di perusahaan logistik mau mentraining karyawannya buat nyetir forklift, dia nggak perlu bikin forklift banyak-banyak buat latihan, dia bisa pakai VR yang Smarteye aja buat nyobain forkliftnya gitu. Kita juga banyak dipakai di real estate, di properti, untuk nunjukin ini sebenarnya rumahnya belum dibangun, tapi kita bisa bikinin di VR supaya propertinya bisa jualan duluan gitu, sebelum rumahnya jadi. Kita juga membantu perusahaan bikin security training. Jadi di sini simulasi kebakaran, ceritanya apa yang harus dilakukan orang ketika kebakaran. Kemudian di sini juga ada VR. Ini kalau teman-teman mungkin familiar sama seragam ini ya, di bawah ini seragamnya teknisi IndiHome. Jadi kita dipakai untuk mentraining teknisi IndiHome gimana sih caranya memperbaiki jaringan dengan baik tanpa mereka harus datang ke lapangan terus nyoba-nyoba langsung di lapangan. Ini pernah di kapal tanker, kemudian ini virtual expo yang terbaru. Nah, dengan teknologi VR itu kebanyakan sih klien kita saat ini dari manufaktur, logistik, terus industri-industri yang resikonya tinggi gitu, pabrik-pabrik yang dalamnya banyak benda bergerak yang resikonya tinggi. Kemudian di real estate sama di hospitality, perhotelan, pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, ini tambahan penjelasannya. Ini tim kami di Smarteye. Mungkin ini foto lama ya. Disclaimer, ini sebelum COVID. Jadi bukan berarti kita nggak menerapkan prokes. Saya pasang foto ini karena udah lama gitu kangen kumpul sama anak-anak. Kita belum pernah kumpul-kumpul lagi, udah lumayan lama. Saat ini tim Smarteye isinya ada sekitar 20 orang, terdiri dari engineers, marketing, desain, sales, produk, lumayan macam-macam. Salah satu yang milestone yang pernah kita capai yang lumayan bikin kami lumayan bangga adalah Smarteye. Kita tuh belum pernah dapat penghargaan sebenarnya, tapi salah satu klien kita pernah dapat penghargaan di Paris menggunakan VR Smarteye. Alhamdulillah, kami ikut senang. Kemudian Pertamina Gas juga sempat pakai VR dan menang di Pertamina Group Competition. Nah, ini iklan dikit mungkin. Jadi kita selalu pengen bantu lebih banyak industri dan lebih banyak orang.
untuk menggunakan teknologi imersif ini, teknologi yang baru yang sebenarnya bisa dipakai macam-macam. Jadi kalau ada yang mau nurunin cost training dan marketing tempatnya atau ningkatin return on investment training dan marketingnya, bisa kontak-kontak ke Smart Eye, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang VR. Nah, awalnya mungkin aku cerita dikit ya tentang perjalanannya menjadi seorang inovator di Telkom. Ini mungkin sebagian sih tadi udah diceritain juga sama Mas Rizky. Awal mulanya itu adalah ada dua hal. Submission, kita bisa ngumpulin ide gitu, karyawan Smart Eye, karyawan Telkom punya ide, pengen nyobain bikin sesuatu ini kayaknya bisa profit atau bisa membantu industri tertentu, kemudian bisa masukin submission atau assignment, penugasan dari divisinya. Dari situ pitch, kita melemparkan ide kita ke juri-juri, kurang lebih selama 7 menit, terus nanti kalau di-approve, akhirnya kita akan dapat assignment sebagai inovator. Dari situ kita akan dievaluasi, biasanya 2-3 bulan sekali. Di situ termasuk kita propose budgetnya berapa, kemudian kita mau mencapai matriks apa di 2-3 bulan itu. Nanti di akhir ada evaluasi. Siklusnya kurang lebih seperti itu. Nah, inovator di Telkom ini agak unik ya, karena di sini dimungkinkan untuk ketika melakukan inovasi itu pekerjaan di tempat asalnya bisa ditinggalkan dulu sementara selama dia memvalidasi ide itu. Jadi itu cukup membuat kita bisa fokus mengerjakan inovasinya. Kebetulan saya pribadi dulu langsung ketika pitching langsung dibebas tugaskan dari tugas sebelumnya, langsung fokus di inovasinya. Tapi ada case-case kayak Mas Rizky mungkin awalnya masih handle dua-duanya dulu gitu ya. Macam-macam bentuknya. Nah, saya mau cerita dikit apa enaknya jadi inovator di Telkom. Mungkin ngasih perspektif aja ya dari Amuba itu kayak gimana sih. Perks-nya atau positifnya adalah kita tuh dibebaskan untuk mendesain misi kita yang ingin kita lakukan apa. Jadi kalau di kerjaan biasanya goal itu diberikan oleh atasan, kalau inovator atau kayak misalnya teman-teman bikin perusahaan sendiri, bikin startup sendiri, itu kita bisa mutusin kita mau ngejar misi apa sih. Yang kedua, kita bisa merencanakan dan mengeksekut strategi kita sendiri gitu. Jadi kalau kita punya ide, kalau kita punya gagasan gitu, oh kayaknya saya bisa menerapkan strategi ini deh, saya bisa coba ini deh. Itu relatif lebih mudah untuk ya udah kita bisa tinggal execute aja sendiri itu tanpa perlu melakukan approval yang panjang dan nanti ujung-ujungnya ketika approval itu panjang nanti udah waktunya udah lewat untuk kita bisa menerapkan strategi itu. Yang terakhir adalah kita bisa membuat manage waktu kita sendiri dan kita bisa bikin sesuatu yang kita bisa menyebutnya sebagai buatan kita sendiri. Itu perasaan yang mungkin unik ya ketika membuat sesuatu sendiri. Nah, ini walaupun ini ada notes-nya, ini untuk 100% inovator kalau kita bisa manage your own time. Nah, tapi disertai dari si perks tadi atau kelebihan-kelebihan tadi ada juga tantangannya gitu. Yang melekat ketika kita jadi seorang inovator atau ketika kita bikin startup. Yang pertama, yang pasti ketika kita bikin produk baru itu namanya produk baru, pasti brandnya baru, namanya baru, dan kita nggak punya track record apa-apa gitu. Ibaratnya kita baru lahir ke dunia, mesti nyari jalan sendiri. Gimana kita dapetin customer pertama, terus dari situ kita dapat trust dari customer itu, kita mungkin dapat feedback, kita mungkin dapat testimoni gitu yang bisa kita catat, yang bisa kita rekam, mungkin habis itu kita bisa pakai buat nyari customer berikutnya. Jadi kita mulai dari nol, kurang lebih seperti itu. Mesti membuktikan sendiri bahwa ide yang kita bikin ini memang
bagus dan memang worth it, memang bisa kepake, memang bermanfaat gitu buat orang. Yang kedua, challenge-nya adalah di merekrut dan memaintain tim gitu. Kalau misalnya kita kerja di sebuah tempat yang udah established, udah ada, kita masuk organisasi itu kan timnya kurang lebih sudah terbentuk gitu ya. Jadi kita mungkin nanti ketika kita jadi tim leader, kita tetap melakukan hiring, tapi kurang lebih sudah ada sistemnya dan sudah ada orang-orang di situ buat bantu kita mengerjakan pekerjaan kita. Tapi ketika kita bikin dari awal, berarti kita mesti mulai mikirin dari awal gitu, gimana kita siapa yang mau kita rekrut, bagaimana cara kita merekrutnya, dan tim seperti apa yang mau kita bentuk gitu. Itu challenge baru lagi kalau kita bikin startup atau menjadi seorang inovator. Yang terakhir adalah mendapatkan budget dan other support gitu. Ini mirip kayak yang pertama ya, ketika kita bikin sebuah ide baru atau startup baru, karena kita belum punya produk, kita belum punya track record, kita mesti berusaha sendiri gimana caranya kita dapetin budget yang kita butuhkan. Mungkin kalau untuk budget hanya untuk hidup saja bisa relatif mudah didapatkan, tapi kalau kita memang punya mimpi untuk menumbuhkan tim kita jadi lebih besar lagi, kita perlu mikir tuh gimana caranya dapetin budget, dapetin support untuk jualan, support untuk partnership sama entitas lain dan lain sebagainya. Jadi balik lagi karena dari kecil, dari awal, jadi kita mesti membuktikan dulu sebelum kita dilirik oleh orang gitu kurang lebih. Nah, gimana caranya buat nge-tackle challenge tadi gitu. Tadi kan ada beberapa challenge ya yang udah saya sebutin dalam menjadi seorang inovator. Yang pertama, yang paling utama adalah jadi seorang inovator itu nggak bisa sendiri. Itu udah disebut juga mungkin tadi sama Mas Rizky ya, itu benar banget. Kita nggak bisa ngerjain sesuatu sendiri. Gitu. Ini secara formal pun ternyata ada pendapatnya, ada ilmunya. Jadi kalau di mazhabnya startup itu ada yang disebut hacker, hustler, dan hipster model. Jadi dalam satu startup atau satu tim yang ingin membuat sebuah produk baru itu dibutuhkan macam-macam peran sebenarnya. Dan itu nggak mungkin bisa dipegang oleh satu orang. Itu yang pertama adalah hacker, jadi orang yang tech-nya gitu, tech guy-nya, engineer-nya, very seriusnya mungkin opsional ini ya, tapi dia adalah orang yang bisa membangun produk yang dibutuhkan, punya capability teknis untuk melakukan itu. Yang kedua ada hustler, ini adalah finance dude-nya, orang yang bisa memastikan bahwa tim ini mendapatkan funding, mendapatkan dana, dan bisa memastikan ketika produknya jadi, ini saya bisa jual nih, saya bisa jual ke mana, tahu tempatnya. Yang ketiga adalah tipe hipster, jadi orang yang memastikan, desainer memastikan produknya ini bagus, produknya ini enak dipakai, enak dilihat, enak dipegang gitu, dan itu bikin produknya jadi dipakai terus sama usernya. Nah, ada beberapa poin yang ini poin yang cukup spesifik gitu ya. Saya coba list 3 poin yang menurut saya ini cocok. Balik lagi, ini masih dari sudut pandang saya, dari pengalaman saya, yang menurut saya ini cocok untuk membangun sebuah tim yang membuat produk digital. Balik lagi, ini sudut pandangnya adalah dari saya yang membuat startup. Kebetulan startup kami itu di VR, AR, dan itu sifatnya banyak butuh mengeksplor tools-tools baru gitu. Jadi banyak ngoprek, banyak nyoba-nyoba, banyak salah-salah, banyak googling, banyak lihat YouTube gitu. Perlu banyak interaksi. Nah, 3 hal yang saya notes itu adalah pertama, tim yang anggotanya itu macam-macam, berasal dari macam-macam background, itu punya sudut pandang yang
kaya jadinya. Jadi misalnya kita punya orang dari sudut pandang latar belakangnya A, latar belakangnya B, hobinya A, hobinya B, itu punya pandangan yang berbeda-beda, dan itu lebih bagus dalam meng-capture masalah-masalah yang kompleks gitu. Jadi mereka karena banyak, jadi pendapatnya banyak, jadi kita punya banyak masukan ketika kita pengen menyelesaikan suatu masalah. Misalnya ketika Smart Eye kita pengen menyelesaikan masalah training, gimana sih cara training yang efektif? Kita dapat masukan dari banyak sudut pandang. Gitu. Nah, yang kedua, generalis atau orang yang kita tuh butuh di startup itu, karena jumlah orang yang masih sedikit, kita butuh generalis. Generalis itu orang yang nggak spesifik cuma bisanya dan maunya dikerjain satu hal aja, tapi dia juga bisa ngerjain hal-hal lain. Nah, ketika orang itu punya pandangan yang lebih luas, punya pengalaman ke bidang-bidang lain yang lumayan banyak, itu dia cenderung bisa menggenerate ide untuk menyelesaikan problem dengan lebih mudah gitu, karena dia punya banyak pengalaman, dia punya banyak sudut pandang, kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga, poin yang mau saya sampaikan adalah ide itu harus bisa dikeluarkan secara bebas dalam satu tim. Ketika dalam satu tim itu tim punya ide, itu mesti bisa dikeluarkan dengan bebas. Nah, ini mungkin masih general, mungkin saya perdetil sedikit di belakangnya. Nah, ini contohnya yang saya maksud dengan tim diverse. Timnya pasti dimulainya dengan tim yang kecil, tapi diverse. Ini hitungannya secara tim masih kecil gitu ya, tapi kalau teman-teman notice, semua macam-macam fungsi itu ada. Jadi walaupun banyak yang rangkap-rangkap juga. Jadi di tim kami banyak yang masih fungsinya rangkap-rangkap. Tapi ada hustler, ada hacker, ada hipster, dan itu udah cukup ada semua, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi saya sempat bilang small but diverse gitu ya. Kecil tapi kalau bisa banyak sudut pandangnya. Jadi di tim Smart Eye saat ini rentang umurnya lumayan lebar, dari magang, umur mahasiswi, sampai umur 30-an akhir dan 40 tahun gitu. Jadi kita punya pengalamannya punya, kita punya ide nyelenehnya punya, dan itu kalau digabungin jadinya seru gitu. Latar belakang kotanya juga macam-macam, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, macam-macam, kurang lebih 8 lebih kota gitu, macam-macam. Jadi hasilnya adalah perspektifnya banyak, pengalamannya banyak, opininya banyak, concern-nya juga banyak. Jadi mereka punya banyak ide-ide, masalah ini bisa diselesaikan, masalah ini kayaknya relate nih, bisa diselesaikan. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai M-shape atau T-shape. Jadi karena dalam satu startup itu timnya dikit, orangnya dikit. Jadi konsekuensinya adalah ketika pengen bikin produk, skill yang didalami oleh masing-masing orang itu nggak bisa cuma satu skill aja gitu, nggak bisa dia cuma spesialis ngerjain satu hal aja, karena jumlah orangnya nggak akan cukup untuk menghandle semua yang dibutuhkan oleh startup itu. Makanya sekarang ada istilahnya T-shape gitu ya. Jadi seseorang itu punya skill yang dalam ke bawah, tapi dia juga punya sedikit-sedikit skill yang nggak dalam-dalam amat, tapi dia tahu dia bisa. Nah, ini selain dia jadinya bisa menghandle pekerjaan lain ketika dibutuhkan, walaupun tidak dengan kemampuan yang dalam-dalam banget, tapi juga bermanfaat banget ketika dia ngobrol sama orang lain dalam timnya, jadi nyambung gitu. Pengetahuannya itu nggak cut. Ketika ngobrol nyambung, ketika kolaborasi jadinya nyambung. Kenapa kita butuh ini? Karena buat efisiensi tim, jadi tadi saya sebut dalam satu startup pasti jumlah orangnya masih dikit gitu, jadi biar efisien, ini pragmatisnya adalah ya kita mesti mempelajari banyak hal gitu. Ini juga sebenarnya mungkin hal yang menarik ya buat sebagian orang untuk kerja di startup, karena artinya mereka bisa punya kesempatan buat belajar lebih banyak hal gitu.
Dan itu promote team growth juga. Tadi saya sebut dia bisa belajar banyak hal. Dan yang pragmatisnya adalah budget limit gitu. Karena startup, budgetnya masih dikit, jadi mau nggak mau double-double kerjaan ini masih harus dilakukan. Caranya gimana? Sekarang udah banyak banget. Ada online course, webinar, meet up, community gitu, di forum-forum, di Discord, atau di mana itu udah banyak caranya buat kita ngedapetin skill-skill yang ke kanan sama ke bawah. Nah, hal ketiga yang mau saya Ini 2 menit lagi ya, Mas. Oke, saya cepat. Ini kayaknya slide terakhir. Hal terakhir adalah gimana caranya dalam tim itu kita menonjolkan hal-hal yang kerjaan-kerjaan dari masing-masing anggota tim itu kita bikin transparan, jadi bisa dilihat oleh semua orang, bisa dibaca oleh semua orang, dan jadinya ketika teman-temannya punya ide untuk kerjasama dengan dia, itu bisa lebih gampang gitu. Dia bisa langsung lihat, oh ternyata si A lagi ngerjain ini, saya mau collaborate, saya bisa bantu kayaknya, atau ini double sama kerjaan saya. Nah, yang kedua adalah memfasilitate respectful learning environment. Jadi karena kita pengen mendorong supaya tim kita itu senang belajar, senang mencoba, kita harus bikin environment yang mendukung itu gitu. Jadi respectful, kalau ada yang nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Namanya juga lagi mencoba, namanya juga lagi belajar. Dan yang penting no blaming. Jadi karena sama-sama belajar nggak boleh saling menyalahkan. Nah, terakhir conclusion. Jadi ini agak sedikit teknikal gitu ya, to the point aja. Ini beberapa hal yang dari sudut pandang saya bagus untuk dicoba. Mungkin nggak semua tempat cukup, tapi nggak semua tempat cocok dengan ini, tapi ini adalah yang works di case saya kebetulan. Jadi tim itu kecil, tapi macam-macam, diverse, dan terbuka mempelajari hal baru, kemudian mengencourage tim untuk punya skill set yang lebih luas, dan kita fasilitasi gitu ketika ada yang pengen belajar. Dan yang terakhir, dalam tim yang kecil itu mereka bisa saling ngelihat temennya lagi ngapain dan bisa kita fasilitasi untuk kerja bareng. Itu mungkin kurang lebih dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya kembalikan ke teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mas Fahmi. Tepuk tangan digital dong buat Mas Fahmi dan juga Mas Rizky ya. Keren banget. Lengkap penjelasannya terkait dengan manage team, gimana membuat produk dari awal, tantangannya kayak gimana. Dan ini langsung aja banyak banget pertanyaan di kolom chat. Jadi izin kita akan pilih 4 aja ya, karena waktunya terbatas. Kita kasih kesempatan buat yang pertama kali tanya. Ada Kak Muhammad Sony, mungkin bisa ke Mas Rizky. Pertanyaan terkait dengan bagaimana ya Mas Rizky caranya agar kita menjadi pribadi orang yang kreatif dan bisa membuat produk digital sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, gimana tuh Mas Rizky? Silahkan. Ya, pertanyaannya simpel tapi jawabannya bisa macam-macam. Balik lagi sih Mas ya, jadi menjadi kreatif itu kan tidak bisa dipaksakan gitu ya. Jadi harus muncul dari diri kita sendiri juga gitu. Terus biasanya ketika ada sebuah strong why, kalau saya bilang ya, keinginan yang kuat gitu misalnya untuk menyelesaikan suatu problem gitu ya, di misalnya di kampungnya Mas ini ada problem tertentu gitu ya. Aku tuh sangat terganggu nih, ada kendala misalnya susah banget sih dapat akses untuk misalnya puskesmas yang bagus gitu ya. Terus kemudian dari situlah kita dari keinginan kita tuh kita akan mencari cara gitu. Dan cara-cara itu suka nanti ujung-ujungnya jadi out of the box. Nah, itulah yang dinamakan inovasi. Jadi kalau kreatif, dibilang kreatif itu harus dipaksakan enggak, tapi itu harus balik lagi, kita harus punya motivasinya dulu gitu, sehingga itu bisa keluar, kreativitas kita itu bisa keluar. Motivasinya apa, kita pengen menyelesaikan apa, atau sekedar aku tuh ingin ya pokoknya motivasi apapun lah, aku ingin membahagiakan keluarga aku, akhirnya kita bisa nanti bikin jualan produk ini, akhirnya jadi cita-cita kita bisa tersampai.
Jadi kreatif itu nggak bisa dipaksakan, tapi itu bisa muncul dari motivasi yang kuat. Kalau dari saya itu. Cool, motivasi yang kuat ya, start with why gitu ya, niatnya kayak gimana biar nanti kreativitas bisa muncul, mengalir dengan bagus. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan buat Kak Fahmi ya, menarik nih dari Kak Arif Rahman Yuditya. Tentang sejauh mana sih ya batas toleransi kita kepada anggota tim ketika misalnya anggota tim itu udah keluar dari rule of games. Aduh, belibet ya, rule of games ROG. Gimana Kak? Toleransi kita sebatas apa nih kira-kira sama anggota tim yang kayak itu, Kak? Silahkan Kak Fahmi. Mungkin jawabannya, nah ini juga mungkin jawaban gampangnya adalah tergantung gitu ya. Tergantung rule of games apa yang dia langgar gitu. Karena dalam organisasi kan pasti kita punya hal apa yang memang nggak boleh sama sekali kita tolerir dan apa yang masih bisa kita tolerir lah. Itu baik lagi ke rule of games-nya sih. Kalau di sebagai contoh, kalau misalnya dia melakukan fraud gitu, dia melakukan fraud sesuatu yang mensabotase tim, itu pasti udah di luar dari toleransi. Tapi kita yang pasti sih yang harus kita lakukan adalah kita punya rules yang konsisten aja. Jadi siapapun yang melakukan hal-hal tertentu, kita refernya selalu ke situ gitu. Oke, thank you Kak Fahmi. Punya rule of games yang konsisten berarti ya Kak ya, biar semua paham ya, dan komitmen dengan ROG atau culture yang ada di tim kita. Nice, thank you. Berikutnya ada dari Kak Muhammad Ihsan. Ini buat Kak Rizky nih ya. Ini kayak dialami oleh banyak orang juga. Gimana ya cara mengatur tim kita, di mana bawahan kita nih ya, staff kita, usianya itu lebih berumur, lebih senior. Gimana biar kita tetap bisa menghargai, tapi juga bisa kerjasama nih Kak dengan bagus. Gimana tuh Kak Rizky? Ya, sama banget itu saya juga. Bahkan ketika masuk di Telkom pertama itu ngalami itu persis. Kalau saya, ya itu tadi di salah satu tips saya kan adalah memberikan contoh gitu. Jadi ketika kita pengen nyuruh dia melakukan sesuatu, kita kasih contoh dulu. Jadi bukan nyuruh, tapi Pak, kita ada case ini nih gitu ya. Mas atau Pak atau Mas, kita ada case ini nih. Kayaknya kita butuh ini deh, apa namanya, ngerjain bareng gitu. Kita kasih contoh dulu gini-gini. Selama-lama Pak, aku akan kayaknya udah oke ya ini ya. Saya bisa ninggalin ke pekerjaan yang lain. Nah, ya kayak gitulah intinya. Ya modelnya seperti apa, tapi kalau saya pribadi adalah kita kasih dia contoh sebelum kita nyuruh gitu. Terus kemudian kita anggap dia partner dan juga mungkin rekan kerja gitu yang memang lebih berpengalaman, dan kita sering-sering minta pendapat sama dia gitu. Kita harus sering minta pendapat sama dia karena kan dia lebih senior gitu ya, otomatis dia pengalaman lebih banyak. Dengan kita sering minta pendapat sama dia gitu ya, dia merasa oh ini atasanku ini menghargai pengalaman saya, dan dia juga akan jadi respect ke kita. Jadi dua itu sih, give example dan sering-sering minta pendapat sama dia. Nah, lama-lama insya Allah sih dia pasti akan luluh dan ngikut gitu sih. Ya, sebenar banget ya Mas, karena seyogyanya itu teman-teman senior senang ketika diajak sharing bareng ya, berbagi ilmu, karena mereka juga memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada kita semua. Terima kasih Kak Rizky. Pertanyaan terakhir yang terpilih, kalau tadi pada ngomongin tim, ini ada yang konsul terkait produk nih. Ini menarik ya Kak Fahmi ya, karena ada dari Kak Muhammad Rusdianto yang ternyata udah bikin produk namanya panggilaja.com. Tapi kendalanya adalah user experience dari masyarakat masih rendah dalam memesan aplikasi di panggilaja.com. Nah, Kak Fahmi boleh kasih tips dong, gimana mengatasi agar aplikasi jasa cleaning service panggilaja.com dapat berkembang? Silakan Kak Fahmi. Pertanyaannya sadis ya, canggih. Mungkin yang pertama adalah, ini berarti sudut pandangnya sebagai product owner ya, kurang lebih ya. Yang pertama adalah kita perlu tahu bahwa yang
yang tidak works-nya itu di sisi apa gitu. Dan cara untuk tahu itu adalah kita melakukan pengukuran metrik-metrik apa yang berkaitan sama si aplikasi itu, kemudian ya kita lihat masalahnya ada di mana. Jadi mungkin kalau menurut saya, kalau saya di posisi itu, mungkin yang akan saya lakukan adalah zoom in lagi, ngelihat sebenarnya real isunya terjadi di sebelah mana sih. Jadi ngedapetin clear view lagi yang objektif. Karena kan mungkin kadang kalau di aplikasi kadang kita punya asumsi ya, kayaknya ininya soalnya saya juga nggak suka gitu. Tapi mungkin itu cuma berlaku buat kita doang dan itu harus kita formalkan dalam bentuk kita ukur gitu. Mungkin itu Mbak Cana. Wow, singkat, padat, jelas, tapi ini tepat banget nih ya. Customer centric pokoknya ya Kak Fahmi ya kuncinya ya.